Sukses menurut aku adalah ketika aku bisa ngesetelin buat diri aku sendiri, dalam arti semua pengeluaran aku bisa pakai uang aku sendiri, seperti itu. Terus habis itu apapun keinginan-keinginan aku bisa membiayainya dengan uang aku sendiri, income aku sendiri. Dan another sukses menurut aku adalah ketika orang tua aku udah selesai, misalnya dalam arti kayak udah nggak kerja lagi, karena mereka sudah mempercayakan semua perusahaannya ke aku, jadi mereka cuma tinggal menikmati masa tua mereka. Itu juga menjadi another sukses sih bagi aku yang mungkin saat ini tuh belum mencapai hal tersebut karena kan mereka juga masih terjun ya. Memang yang dulunya mindset aku itu kayak aku pingin dikenal sama orang biar orang tuh tahu aku punya usaha apa, aku punya bisnis apa. Tapi sekarang sering berjalannya waktu, aku kayak it's okay, orang nggak perlu tahu aku siapa, yang penting mereka tahu brand apa yang aku punya. Nah, yang penting mereka tahu usaha aku kayak gimana. Soalnya yang paling penting adalah gimana kita bisa punya usaha yang berimpact kan sama orang kan. Maksudnya kalau misalnya mereka suka, contoh nih, aku punya Kuno Kini, ya udah cukup orang tahu Kuno Kini, cukup mereka datang ke Kuno Kini, enak-enak makanannya, tanpa mereka perlu tahu tuh siapa sih di balik Kuno Kini yang punya, siapa sih dan lain-lain. Makanya mereka selalu enjoy aja datang ke Kuno Kini gitu-gitu loh. Role model aku sebenarnya nggak jauh-jauh dari orang tua aku sih, gitu kan. Karena memang keluarga aku sendiri, bahkan dari keluarga bunda dan ayah aku, mereka semua dari keluarga pengusaha juga. Walaupun memang nggak yang dari ibu aku sendiri, cuman ya usaha-usaha kelontongan aja, sembakuan kayak gitu kan. Cuma kan dari situ kan memang beliau juga pengusaha gitu kan, pengusaha. Lalu habis itu melihat dari keluarganya ayah aku juga sebenarnya juga ada usaha juga, dan akhirnya ya temurun juga ke bunda ayah aku. Dan dari awal kecil aku juga turut menyaksikan sih ketika mereka menjadi sibuk merintis usaha mereka, dan akhirnya seperti sekarang itu aku benar-benar jadi contoh keinginan buat aku untuk meniru mereka gitu kan. Makanya ketika dulu aku melihat mereka itu, aku itu selalu tanya kayak, Bun dulu emang kuliahnya jurusannya apa? Karena aku mau jadi kayak bunda, aku kayak gitu. Nah akhirnya orang tua aku bilang, kamu kalau mau kuliah nanti ambil aja bisnis manajemen. Ya udah deh, akhirnya itulah kenapa aku dari awal udah mau tahu pasti ketika aku SMA aku mau kuliahnya jurusan apa, ya bisnis manajemen itu, seperti itu. Aku tuh selalu inget banget apa kata orang tua aku. Orang tua aku tuh selalu bilang, kamu mau usaha segimanapun, kalau nggak kamu selingi dengan doa dan ikhtiar kamu, itu semua akan useless gitu kan. Dalam arti apa? Kalau kamu nggak berdoa, kalau kamu nggak ikhtiar, kamu nggak ingat sama Tuhan kamu, usaha kamu ya oke, berjalan, tapi nggak ada keberkahan di situ, nggak ada keberkahan. Sedangkan keberkahan dan keberkahan itu tuh penting banget di sebuah bisnis, sebuah usaha yang kamu jalanin. Karena semacam kayak uang yang kita hasilkan, kalau misalnya penuh dengan berkah, pasti nggak akan cepat habis kan, kayak gitu kan. Kalau misalnya uang yang kita hasilkan tidak ada keberkahan dalamnya, ya pasti kita akan merasa kurang terus, kita akan merasa habis terus, kayak gitu sih. Itu salah satu yang membuat aku termotivasi kayak, oh ya, jadi ketika aku melakukan berbagai macam, aku juga nggak lupa dengan siapa Tuhan aku, yaitu aku percaya dengan Allah itu. Dan juga pastinya aku selalu ingat juga dengan bawahan staff-staff aku, yang dimana aku harus menggaji mereka setiap bulannya. Makanya kalau misalnya kadang omset turun dan lain-lain, aku selalu ingat lagi kayak, aku salah apa bulan ini, apakah aku kurang doaku, apakah aku kurang ibadah aku, kayak gitu kan. Padahal kan maksudnya aku udah maksimal loh itu usaha aku udah melakukan marketing yang bener-bener lah, aku udah melakukan kayak strategi manajemen seperti ini dan lain-lainnya. Tapi karena aku selalu berpikir, aku kembalikan lagi ke Allah gitu kan, kok masih kurang kayak gini ya Allah, aku salahnya apa lagi ya, kayak gitu sih. Saya kalau nggak kayak gitu, ujung-ujungnya aku selalu ingat lagi, terus nanti bulan depan aku bisa nggak ya menggaji karyawan aku bisa nggak ya, kayak gitu. Selalu ada pressure seperti itu sebenarnya. Kita
aku paham banget sih di usia muda itu pasti struggle-nya adalah kita selalu masih pingin have fun sana sini gitu kan. Nah, aku tuh selalu berpikir kamu mau sampai kapan have fun sana sini gitu kan. Kalau misalnya kamu masih tetap mau seperti ini ya kamu gimana bisa berada di titik yang kamu mau, bisa sukses. Sedangkan kita selalu kayak pingin kayak aku kapan suksesnya ya. Kalau misalnya kayak gitu ya kamu harus mulai dari diri kamu sendiri gitu kan. Tentukan dulu potensi diri kamu apa yang kamu gemari, passion kamu tuh apa kayak gitu kan. Terus habis itu pastinya tantangan selanjutnya dari Gen Z sendiri, anak muda yang aku juga alamin, ya kita tuh selalu hilang arah tiba-tiba dan lain-lain. Pokoknya kita harus pokoknya intinya kita harus disiplin terus, konsisten juga, jangan mut-mutan karena kan memang kita sering kali kemudian ya kalau misalnya capek dikit habis itu langsung udahlah nanti aja besok aja deh kerjanya atau yang lainnya kan. Sebenarnya dengan kita konsisten terus itu kan akhirnya membuahkan hasil. Menurut aku kayak gitu sih.